Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin ila an qala abana mauliduhu an tibi unsurihi yatiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Abana, telah tersingkap, telah nyata, mauliduhu, hari lahirnya Nabi atau waktu lahirnya Nabi, amti bi unsurihi, dari semerbak wangi asal penciptaan Nabi. Unsur ini adalah asal penciptaannya Nabi. Yatiba mubtada'in, wahai aroma wangi permulaan, minhu dari Nabi, wa mukhtatami, dan aroma akhir dari Nabi, aroma wangi akhir dari Nabi. Maksudnya bagaimana? Ini merujuk kepada keterangan hadis ya, bahwa setiap manusia ketika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dicipta, maka dalam proses penciptaannya itu, setelah Nabi Adam dan ke bawah keturunannya, dicampur dalam proses penciptaannya itu tanah, ya, tanah yang diambil dari tempat di mana dia kelak akan dimakamkan. Ya, di sini ada keterangan bahwa manusia ketika Allah menghendaki untuk menciptakan manusia itu dari nutfah, sperma, Allah memerintahkan malaikat untuk mendatangkan tanah debu dari tempat di mana dia akan dikuburkan nanti. Nah, disitulah kemudian bercampur tanah Madinah yang kelak kemudian menjadi tempat Nabi dimakamkan. Nah, disinilah makna dari yatiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Tanah yang pertama diambil campur dalam proses penciptaan itu, dan tanah yang terakhir yang digali untuk tempat makam Nabi. Ini adalah tanah yang aromanya semerbak wangi. Yaumun tafarrasa fihil qad undiru bihululil bu'si wan niqami. Yaumun, ini kan bercerita tentang maulid Nabi, waktu lahirnya Nabi. Pada waktu itu, yaumun, hari itu, tafarrosa, telah berfirasat, fihi, tentang hari itu, hari lahirnya Nabi. Siapa? Al-Furus, bangsa Persia sudah merasakan firasat. Ya, tidak semuanya ahli firasatnya, ya, tokoh-tokoh yang memiliki ilmu spiritual. Apa firasatnya bangsa Persia? Annahum, bahwasanya mereka Al-Furus, qad undiru, sungguh telah diperingatkan, dapat teguran, peringatan, bihululil bu'si, dengan adanya kesengsaraan, dengan terjadinya kesengsaraan, akan datang kesengsaraan, wan niqami, dan siksaan. Jadi lahirnya Nabi terasa bagi orang-orang Persia. Ini hari apa? Ini kok ada tanda firasat bangsa Persia akan hancur, akan mendapatkan balasan siksaan. Nah, begitu ada firasat kehancuran bangsa Persia, ini menjadi kegundahan mereka. Wabata'i wa nu Kisra, wabata, menjadi atau berlaku pada waktu malam hari. Apa? Iwan Kisra. Iwan ini bangunan tinggi, besar, ya,
tidak ada dindingnya, jadi pilar-pilar begitu saja. Wa huwa munsadiun, sedangkan adapun Iwan Kisra itu retak, terbelah. Simbol apa? Simbol kedaulatan peradaban Persia. Di sanalah mereka sering mengadakan pertemuan, mengatur strategi, acara-acara kebesaran negara, ya, acara nasional dilaksanakan di Iwan Kisra, semacam istana tapi tidak benar-benar bangunan utuh, hanya pilar-pilar bangunan besar begitu menjulang. Padahal ini kan dari bahan pilihan, ya, dari bahan batu pegunungan yang terbaik, mermer terbaik. Kok bisa terbelah, ya, retak, terbelah tanpa ada sesuatu yang menghancurkannya? Tiba-tiba ada semacam gempa atau peristiwa yang membuat retak, terbelah. Nah, ini peristiwa ini kasyamli ashabi Kisra, seolah simbol dari hal penyatuan ashab Kisra, para penguasa Kisra. Ghaira multaimi, tidak terpadu, tercerai-berai maksudnya. Ghaira multaimi ini tidak terpadu, tercerai-berai. Jadi simbol retaknya, terbelahnya Iwan Kisra, bangunannya Kisra itu seperti hal penyatuan, kebersamaannya, para kepercayaannya Kisra yang akan terpecah belah. Subhanallah, ya, secara maknawi dan secara hissi. Secara indrawi ada bangunan kebanggaan, bangunan kedaulatan, bangunan peradaban yang hancur, terbelah, retak, terbelah, sebagai tanda bahwa kekuatan orang-orang Kisra ini akan terbelah juga. Isyarahnya sudah, ya. Wannaru khamidatul anfasi min asafin alaihi wannahru sahil aini. Wannaru, dan api abadi, api yang tidak pernah padam 1000 tahun itu di Persia. Khamidatul anfas, memadamkan nafasnya. Maksudnya apa? Api itu yang menyala bagaikan bernafas, ya. Tapi pada malam lahirnya Nabi ternyata padam. Maka di sini diumpamakan api itu memadamkan nafasnya, seperti makhluk hidup yang bernafas, api yang menyala-nyala begitu padam, maka nyalanya disebut dengan memadamkan nafasnya tanpa sebab. Padahal ini dipuja, disembah. Nah, orang Persia ini punya peradaban bangunan yang disebut dengan menara, ya. Bangunan tinggi menjulang, di atasnya adalah api. Nah, ketika Islam masuk ke Persia, bangunan ini tidak dihancurkan, apinya dibuang, lalu dijadikan makdanah, tempat adzan. Maka minarah berasal dari manarah itu. Berarti bukan Islam, bukan perpaduan akulturasi budaya antara Islam dengan Persia. Lahirlah kemudian budaya bangunan menara, masjid. Jadi an-naru khamidatul anfasi, api yang disembah ribuan tahun, 1000 tahun itu akhirnya padam tanpa sebab. Nah, ini diungkapkan sebagai khamidatul anfas. Min asafin, dari kesedihan. Anfas min asafin, nafas-nafas kesedihan. Oh, ini tinggi balaghahnya. Alaihi, atas lahirnya Nabi. Jadi api yang kemudian memadamkan nafasnya itu karena kesedihan. Matinya api, padamnya api itu oleh karena kesedihan, oleh sebab kesedihan. Kenapa? Karena simbol kehancurannya. Wan nahru, dan air, sungai. Ini maksudnya sungai apa? An-nahr, sungai wadis samawat namanya.
Sahil ain, sakin anil jarin, berhenti tidak mengalir, airnya kering, mata airnya kering. Sahil ain, tak mengalir, al ain, mata airnya. Min sadani, dari sebab sedih. Jadi antara secara zahir dan secara maknawi, secara batin digabungkan oleh Imam Al-Busiri. Api yang padam, sungai yang kering, sungai Samawat yang kering, ini sebagai ungkapan, kiasan ungkapan dari kesedihan juga, kekeringan kan? Menunjukkan apa? Petaka, kesedihan, kekeringan, bencana bagi bangsa Persia, sebagai tanda dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.